Ini lu. Apa gambar? Ini lu. Mereka gambar. Bapak kabe. Bapak kabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bin sepuh, ustaz ustazah desa Pelangwat yang selalu kami patuhi fatwahipun, yang terhormat Kepala Desa Pelangwat beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Cabang Persaudaraan Setiahati dan jajarannya, yang kami hormati pengurus ranting sampai subranting yang kami hormati, dan tidak lupa kepada pembina rohanian yang hadir pada malam hari ini, dan kepada saudara-saudaraku semua, kadang-kadangku semua yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa berkumpul di balai desa ini memenuhi panggilan acara silaturahmi dan milad Setiahati yang ke-93 dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, yaitu ad-dinul Islam. Dan kita kelak nanti menanti syafaatipun di hari akhir. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, kami ucapkan terima kasih kedatangan panjenengan semua untuk suksesnya acara silaturahmi dan milad SH ke-93. Kami berdiri di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan
susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Cabang Persaudaraan Sehati Lamongan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bidang Kerohanian Persaudaraan Sehati Cabang Lamongan. Acara yang keempat doa, acara yang kelima prosesi pemotongan tumpeng sekaligus penutupan. Sebelum acara kami lanjutkan, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ala hadiniya bisawfati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melangkah acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Kepada Ananda yang bertugas, tempat dan waktu kami persilakan.
Alhamdulillah, terima kasih yang Anda berdua. Maha merawat dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Melangkah acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Dwinanda Wibowo selaku Ketua Cabang Persaudaraan Sejati Lamongan. Kepada beliaunya tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih. Membawa acara. Ini waktu saya berapa menit ini? Soalnya kangen saya dulu ingin ngobrol-ngobrol, ingin silaturahmi. Ya, karena kemarin kita lama datang. Karena kemarin kita juga halal bihalalnya juga ranting sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam persaudaraan, salam setia hati, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati jajaran dari kepengurusan cabang Lamongan, Dewan Cabang, pengurus eksekutif. Yang saya hormati sesepuh, mini sepuh Kadang Persaudaraan Setiati. Yang saya hormati ketua ranting beserta jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati para kadang-kadang yang hadir pada malam hari ini, yang saya banggakan dan yang saya hormati. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya pada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul dengan suasana yang khidmat ini di acara silaturahmi, juga memperingati dari milad Persaudaraan Setiati yang ke-93 tahun dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita tujukan pada junjungan Nabi besar kita yang Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita kepada jalan kebenaran melalui agama Islam. Pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang begitu saya tunggu. Kesempatan ini adalah momentum kita di mana hari ini, tepatnya kemarin tanggal 22 Mei, kita sebagai anggota dari organisasi Persaudaraan Setiati, di mana organisasi kita Persaudaraan Setiati sudah berumur 93 tahun. 93 tahun di sini adalah bukan sebuah angka, tapi proses perjalanan yang cukup panjang semenjak awal dari berdirinya Persaudaraan Setiati, di mana kita sebagai anggota Persaudaraan Setiati perlu tahu, kita sebagai anggota organisasi dari perguruan besar yang termasuk dalam perguruan historis Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ya. Jadi tidak semua pencaksilat yang ada di Indonesia termasuk dalam perguruan historis, hanya 10. Nah, kita yang sebagai anggota di Persaudaraan Setiati ini adalah nomor 1 dari perguruan historis.
Perlu kita perhatikan. Perjalanan panjang kita dari persaudaraan Setihati, mulai dari Sang Pencipta Setihati King Ngabei Surodiwiryo 1903 di Tambak Geriting Surabaya, sedulur tunggal kecil, kemudian diteruskan oleh murid langsung dari Eyang Suroyani, Bapak Munandar Harjowiyoto, yang merupakan murid kinasih dari Eyang Suro. Beliau mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa sehingga mampu mengkoordinasi dari murid-murid Eyang Suro ini menjadikan sebuah wadah yang bernama Setihati Organisasi, dan ini termasuk pencaksilat yang bisa dikatakan cukup tua karena pada waktu itu belum ada organisasi pencaksilat yang berupa organisasi, belum ada PO pencak organisasi itu dulu pencak ulama. Kita adalah ESHA pertama kali yang berorganisasi, berdiri tanggal 22 Mei 1932 di Semarang. Berdirinya bahkan Pak Munandar sendiri pada waktu itu sudah meminta walilah pada Eyang Suro sehingga membentuklah wadah kalau Setihati organisasi ini di luar dari Madiun di Semarang waktu itu, dan kemudian Pak Buron dari Eyang Suro adalah di Madiun. Berdiri tahun 1932, didirikan oleh Eyang Munandar Harjowiyoto beserta 50 kadang-kadang, karena Eyang Munandar bukan sendiri, tapi dari murid-murid dari Eyang Suro. Contohnya seperti Suwitnyo, ada Suritno juga Mas, juga ada Pak Kasa, Pak Sarkan dan sebagainya. Itu termasuk 50 murid dari Eyang Suro yang mendirikan Setihati, yang dulunya namanya Setihati, dengan lambang ini, lambang hitam putih perisai. Dulu awalnya adalah, saya sedikit cerita ya, dulu karena ini penting perlu sebagai pemahaman kita tentang sejarah, karena katanya Bung Karno itu jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah. Jadi itu adalah sebagai pedoman kita yang ikut di dalam organisasi. Organisasi kita pertama waktu itu adalah ketua umumnya adalah Pak Sutardi, ketua umum pertama, dan Bapak Munandar Harjowiyoto sebagai ketua majelis luhur. Kemudian tahun 1934 diganti dari Semarang pindah ke Magelang. ESHA yang berorganisasi ini diketuai oleh Bapak Raden Marion Sudiro Hadi Pranoto. Itu sampai tahun 1937. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Alif Purwowarso dari 1938 sampai ke 1962. Itu kembali lagi ke Jogja. Dan Pak Alif Purwowarso ini adalah orang Kesultanan Pakualaman. Makanya ketika berdiri IPSI, di dalamnya adalah orang-orang Setihati, termasuk ada Bapak Munandar, ada Pak Alif Purwowarso, dan sekretaris pertama ketika berdiri IPSI 1948 itu adalah Bapak Mario. Kita perlu bangga punya sesepuh-sesepuh yang sangat luar biasa. Ya, ini Bapak Munandar Harjowiyoto selalu kita tampangkan karena itu adalah ikon bapak organisasi kita di persaudaraan Setihati. Kemudian baru tahun 1962 pada waktu itu karena diputus kembali sehingga ketua umum dipegang oleh Bapak Munandar Harjowiyoto sampai beliau meninggal tahun 1978. Tahun 1972 terjadi kongres luar biasa
yang akhirnya singkatan organisasi ini dihapuskan menjadi Persaudaraan Setiahati, sehingga tidak ada pembatas dari Paguron Setiahati yang ada di Winowo Madiun dengan Persaudaraan Setiahati yang berorganisasi didirikan Bapak Munandar Harjowiyoto. Bapak Munandar Harjowiyoto meninggal pada tanggal 27 Januari 1978, meninggalkan pesan bahwa ing ngarsa sun tulodo ing madya bangun karso tukuri handayani, bahwa sebagai kadang Setiahati yang mendapatkan kepercayaan berupaya ikhtiar sepenuh tenaga sehingga kadang Setiahati itu dapat menjadi contoh yang baik. Itu adalah pesan dari almarhum Bapak Munandar Harjowiyoto. Kemudian diteruskan oleh anak angkat beliau, karena Bapak Munandar tidak mempunyai anak kandung, sehingga Bapak Munandar mempunyai beberapa anak angkat seperti Pak Sudarso. Kemudian yang meneruskan ini adalah Bapak GPH Bondokusumo. Beliau juga adalah Kasultanan Pakualaman. Kalau panjenengan datang di Kasultanan Pakualaman, di sana ada sebuah gedung tempatnya Padepokan Persaudaraan Setiahati Pakualaman. Yang mengelola di sana adalah Pak Kolivi. Beliau ketua Pemdanya Yogyakarta. Sampai tahun 1985 diteruskan kembali oleh Bapak Raden Mas Hadi Sastro Hadi Pranoto. Dari tahun 1985 sampai tahun 2000 beliau meninggal. Di zaman Bapak Mas Hadi ini banyak sekali yang kemudian masuk, terutama integrasi yang dari pencak silat banyak sekali yang masuk. Terutama adanya di Lamongan juga cikal bakalnya adalah dari penerimaan Bapak Mas Hadi. Tahun 85 sampai tahun 2000 Bapak Mas Hadi meninggal, kemudian dilanjutkan sama Bapak Haji Harsoyo. Bapak Haji Harsoyo ini adalah termasuk sesepuh kita yang mengartikan lambang IPSI. Beliau bersama 3 orang, Pak Sudarso sama Pak Mas Hadi, beliau dikatakan adalah Trisula Setiahati. Ya, jadi Bapak Harsoyo ini kita bangga bahwa pendiri kita adalah yang menciptakan IPSI ini. IPSI ini adalah, kalau tidak ada Pak Harsoyo tidak bisa diartikan, tidak bisa kerangkai seperti yang kita pakai ini. Lambang IPSI kita yang seperti pakai ini adalah hasil karya dari Bapak Harsoyo. Kemudian Bapak Harsoyo tahun 2000 sampai tahun 2005. Kemudian dilanjutkan sama Bapak Haji Gambiro Gunawan. Beliau ini seorang Laksamana Madya, Jenderal Angkatan Laut Bintang 2, yang pernah menjadi ketua umum dan sekarang beliaunya alhamdulillah masih sehat dengan usia 83 tahun di Jakarta Selatan. Kemudian Bapak Gambiro sampai tahun 2010, kemudian dilanjutkan kembali sampai tahun 2022 oleh Bapak Trinowo Harsono. Nah, di sini adalah peran dari Bapak Trinowo karena tempatnya di Pelangwet sini. Beliau Bapak Trinowo adalah sangat berperan ketika kita mengalami dinamika organisasi. Beliau yang menggaungkan sekali esa tetap esa. Sampai tahun 2022 kemudian beliau dilanjutkan oleh Bapak Puji Handoko sampai kepengurusan pengurus besar sampai saat ini. Nah, itulah sedikit cerita dari Persaudaraan Setiahati yang perlu kita mengerti. Mungkin sekarang media sosial sudah banyak,
Jadi perlu kita untuk mengerti SH yang ada di Lamongan sendiri, ya. Monggo Mas, langsung masuk aja. Ya. Ini komandan Keung. Ayo, monggo masukkan. Langsung masuk. Kita diskusi cerita-cerita. Jadi persaudaraan Setiahati yang ada di Lamongan ini adalah hasil dari pendirian, dari pengembangan dari sesepuh-sesepuh kita yang dulu membawa dari luar Lamongan ke Lamongan. Salah satunya yang sering saya lakukan karena saya ikut langsung bersama beliau, yakni Bapak Dr. Andes Subarudin. Beliau adalah menjadi ketua cabang Lamongan pertama ketika berdiri tahun 1991. Beliau tidak sendirian, tentu banyak tokoh-tokoh Setiahati lain yang turut membantu Bapak Subarudin untuk mendirikan perwilayah-perwilayahnya di Kabupaten Lamongan. Jadi sekilas tentang persaudaraan Setiahati cabang Lamongan, Bapak Dr. Andes Subarudin merupakan ketua cabang Lamongan pertama dan sampai tahun 2011. Berarti beliau 20 tahun menjadi ketua cabang Lamongan. Dan kita sebagai generasi penerus, ya kita patut bangga, sehingga kita dapat terus melestarikan ajaran Setiahati, syiar dari ajaran dari Pak Munandar Harjoyoto yang sampai di Kabupaten Lamongan. Monggo Mas, langsung masuk aja dulu ya. Masuk. Jadi sampai saat ini di sini saya sendiri sebagai ketua cabang yang kemarin tahun 2024 dilantik beserta jajaran dari kepengurusan cabang, termasuk kepengurusan hasil pergantian ketua umum kelima. Jadi saya termasuk dari ketua cabang Lamongan yang kelima, dari proses panjang tahun 91 sampai sekarang tahun 2025. Kita patut bangga, kita mempunyai tokoh-tokoh dari Setiahati yang sangat luar biasa. Kita patut memberikan sebuah apresiasi sehingga munculnya dari persaudaraan Setiahati yang sudah hampir menyeluruh di Kabupaten Lamongan. Nah, kita sebagai generasi penerus, saya sendiri sebagai ketua cabang. Ketua cabang di sini kan bukan berarti ketua terus yang paling senior, yang paling tertua, bukan. Karena senior saya masih banyak, dan di setiap ranting senior dan sesepuh masih sangat banyak sekali. Kita harus terus menggali apa yang menjadi wejangan tujuan menjadi kadang persaudaraan Setiahati. Jadi itu yang perlu kita pahami. Selama ini saya melihat pengembangan persaudaraan Setiahati di cabang Lamongan. Kita ini termasuk cabang yang sangat diberikan spesial kalau di pengurus besar persaudaraan Setiahati. Bapak Puji Handoko selalu menanyakan kabar bagaimana pengembangan persaudaraan Setiahati yang ada. Karena persaudaraan Setiahati cabang Lamongan ini termasuk barometer dari pengembangan Setiahati setelah Jakarta Selatan, Wonosobo dan Lamongan ini. Kita
mengadakan penyegaran penataran kembali. Itu saya agendakan kalau tidak bulan Agustus, bulan September. Dan itu kapasitasnya adalah se-Jawa Timur. Tuan rumahnya adalah Lamongan. Jadi dari kita sebagai kadang persaudaraan Setiahati, dari rasa bangga kita memiliki sebuah organisasi, nah, dari situlah nanti akan timbul keikhlasan dari pengabdian kita sebagai anggota persaudaraan Setiahati. Terkadang di luar sana juga saya sendiri heran, saudara-saudara ini yang begitu mengabdi ke dalam organisasi, mau melatih, mau menularkan, mau syiar dari ajaran persaudaraan Setiahati, melatih pagi, siang, malam, kehujanan, kepanasan tanpa dibayar. Pengabdian yang luar biasa ini termasuk bukti kebanggaan, kecintaan kita kepada organisasi. Kan jenengan bukan dibayar di organisasi kan? Itu bukti dari pengabdian kita kepada organisasi. Tunjukkan bahwa kita mencintai, kita bangga terhadap organisasi dengan cara-cara kita untuk menunjukkan image dari citra persaudaraan Setiahati ini yang lebih baik lewat pengembangan, lewat pendidikan, lewat bakti sosial dan sebagainya. Terima kasih ya atas kehadiran. Momen-momen seperti ini, momen-momen bersejarah seperti ini selalu kita laksanakan karena ini bagian dari berjalannya organisasi. Terima kasih atas kehadirannya saudara-saudaraku. Selamat bagi anggota persaudaraan Setiahati merayakan milad persaudaraan Setiahati yang 93 tahun. PSH! Sekali SH! Sekali SH! Cabang Lamongan! Terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Terima kasih banyak Mas Binanda atas sambutannya yang lebih yang disampaikan tadi tentang sejarah. Sejarah itu sangat penting bagi kita untuk menambah kemantapan keteguhan hati kita dalam mengembangkan persaudaraan Setiahati di Kabupaten Lamongan. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Edi Komarudin selaku Pembina Kerohanian Persaudaraan Setiahati Cabang Lamongan, sekaligus pembacaan doa kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi, yang sebelah timur belum ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh jajaran pengurus cabang dari ketua dan seterusnya,
yang saya hormati seluruh pimpinan ranting dan juga saudara-saudaraku semua yang datang dari berbagai macam penjuru. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita menjalani takdirnya Allah bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati hari lahirnya Setia Hati yang ke-93. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya hamba Allah yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan dunia sampai akhirat. Saudara-saudaraku yang saya hormati, mohon maaf mungkin tidak terlalu panjang karena tadi sudah berbicara panjang di perjalanan. Mungkin sebagai salam silaturahmi, kadang saya malu pada saudara-saudaraku semua. Ada disebut apa tadi? Bagian kerohanian. Sampai kewan olehku ngakal, wah aku tak macak liya. Iki oleh aku ketunan wis biasa. Ketunanku julukane Pak Ustaz. Ate topinan ku dijuluki lain-lain, wis aku tak nganggo blakon dadi tau welek ketemu cik sodo angker didik. Adik-adikku semangat kulino lebih hati-hati. Saudara-saudaraku semuanya, saya perkenalkan, saya itu memang asli dari Pelanggon, tapi sudah lama hidup di perantauan, merantau di Solo, Payaman. Jadi kalau saudara-saudara lewat sana, monggo mampir, sampean tanglet daleme Pak Edi, ojo Pak Edi kerohanian. Dan Solo Puro itu terkenal Pak Edi konveksi. Jadi tidak ada yang tahu kalau orang Payaman bahwa Pak Edi seorang pendekar, tidak ada yang tahu. Tapi memang bukan pendekar. Santai ya, paling 5 menit. Terkadang adik-adik atau saudara-saudaraku semua belum memahami, mengikuti SH kelihatannya hambar. Perlu diketahui bahwa silsilah guru kita itu adalah sekelas walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu tirakati kuat, munajati kuat untuk menggalang kemerdekaan Indonesia dengan memakai organisasi SH. Jadi guru-guru kita ini bukan orang sembarangan. Cuma saya pesan wong SH iku gak ono sing sakti. Ya, orang SH itu tidak ada orang yang sakti. Kalau sampean semuanya itu ikut SH tujuannya pengen sakti, mending rausa. Jadi tidak ada orang yang sakti. Tapi sepengalaman saya, kenapa sih saya riset? Kadang SH semakin pun sepuh niku semakin menghilang dari peredaran. Langgiran roto-roto mingset niku sejatine ya napa nggih
itu sejatinya dia itu lebih mendalami kerohanian. Nek jenengan ini harus mensiarkan Islam. Kalau ingin belajar kerohanian, fa insya Allah banyak gudang-gudang pengalaman, gudang-gudang ilmu yang berada di guru-guru kita yang tua. Ada salah satu pertanyaan, Pak Edi, gentenan isi ngomong ki sampeyan to aku 5 menit wae tak kei sejarah ilmune SH. Siap mendengarkan ya? Sejatinya sampeyan semua ketika mengalami kecerahan, nek waktu sampai dikejar, iku ibaratnya guru kita menanamkan satu wadah dalam rohani kita, sebuah bibit keilmuan yang dimasukkan dalam diri kita. Itu lama kelamaan bisa berkembang tak kala hati kita bersih, tak kala hati kita sudah dan selalu belajar ikhlas, pasrah. Itu nanti akan datang pemberian dari Allah, ilmu yang dinamakan ilmu laduni. Ini benar. Saya awalnya tidak percaya, tapi dalam kurun waktu mungkin saudara-saudara juga mengalami. Di dalam SH itu banyak keanehan, tapi nggak perlu kita buka secara umum, sedikit-sedikit saja. Jadi saya minta yang paling penting dan terpenting kita itu bagaimana caranya memperbaiki hati kita masing-masing. Selama hati kita belum bisa bersih, karena pada dasarnya ilmu SH itu suci, tatkala bercampur dalam rohani kita yang kotor, mungkin tidak bisa berkembang. Itu simbol-simbol ya. Kalau nanti ingin memperdalam ya kita bisa datang ke sesepuh-sesepuh SH. Jadi saya minta adik-adik semua atau saudara-saudaraku, kadang semuanya kita harus tetap semangat mengembangkan. Ada sebuah pertanyaan lagi, Pak Edi, kenapa sih katanya SH kita itu SH yang tertua tapi kok tidak tenar? Ternyata ayatnya sudah terlihat, simbol kita, simbol ini SH itu kan sinar yang terkurung. Apa maknanya? Kita tidak boleh terlalu memperlihatkan tentang keilmuan kita sendiri. Tidak boleh. Jadi nggak bakalan SH ini bisa setenar dengan yang lain. Nggak bisa. Karena dari simbol itu sudah menunjukkan bahwa kita dibatasi. Takutnya apa? Takut dengan kesombongan. Kalau kesombongan sudah dalam diri kita ada, maka runtuhlah ilmu SH itu. Mungkin itu sepengalaman saya. Ada sebuah pengalaman lagi yang pernah diceritakan oleh saudara kita waktu sama-sama di perantauan di Jawa Barat. Ada saudara kita SH itu pernah ketemu seorang guru perguruan. Yo arek yo beling, dulure dhewe iku yo gak patek pinter, tapi ternyata ada keistimewaan. Maka dari itu saya minta berhati-hati
Nek sampean kabeh kepengin dikarunia, intinya dalam esa itu bersihkan hati, bersih diri dan bersih hati. Mungkin cukup segitu ya. Ya, cukup ya. Lanjut Pak. Hah? Lanjut. Untuk keorganisasian mungkin saya masih kurang pengalaman. Sudah diterangkan oleh Mas Nanda tadi. Untuk yang lain itu tadi pesan saya, jangan sampai sembarangan memakai ilmu SH, dan ojo sampai diniati pengen coba-coba wis wong biasa mengalir aja. Ini ada cerita gurauan, tapi peristiwa beneran. 3 bulan yang lalu kalau tidak salah itu ada perkumpulan berada di Jogja. Sama tadi ngomong Raja Mangkuagaman ya. Itu kebetulan kemarin itu saya mendapat undangan di Mangkuagaman Jogja. Di sana kumpulan seluruh pendekar, bukan hanya tingkatan Indonesia, tapi Nusantara. Bahkan raja-raja se-Nusantara dari Malaysia, dari Brunei itu datang kumpul di Mangkuagaman. Dan semuanya itu tidak ada yang tahu bahwa itu adalah kumpulan dari pendekar. Saya pun tidak tahu. Dari berbagai macam perguruan pada datang untuk apa ya, semacam sarasean. Dan itu pun saya pernah mendengar di sana itu ada kutipan bahwasanya nama guru kita itu sempat disebut. Nama guru kita sempat dipakai bahan pembakasan, tapi nggak usah perlu saya sebutkan di tempat umum karena ini merupakan agak rahasia dan tidak boleh dipamerkan. Mungkin itu saja ya. Namanya kerohanian itu nggak boleh terlalu banyak, ya nggak boleh terlalu flor terbuka karena ini sifatnya umum. Mungkin sampai di sini saya pesankan saudara-saudara kita harus lebih kuat ke depan. Usia 93 4 tahun lagi kita mencapai 100 tahun dari hitungan Hijriah. Jadi pada tahun 2029 usia organisasi kita sudah 100 tahun hitungan Hijriah. Mudah-mudahan ke depan PSH semakin jaya dan bermakna. Tapi balik lagi, biasanya kalau mencapai usia mendekat 100 tahun, organisasi apapun pasti ujiannya besar. Muhammadiyah mencapai 100 tahun diguncang hampir pecah, ya kan? Alhamdulillah utuh. Sekarang baru kemarin Nahdlatul Ulama mencapai 100 tahun diguncang besar-besaran, mau dihancurkan hantam kiri dan kanan untuk memecah belah Indonesia. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan juga tetap utuh. Sekarang pada masanya kita menghadapi 100 tahun
mudah-mudahan kita juga diberi pertolongan Allah, lindungan Allah, kokoh seperti organisasi-organisasi yang lain. Kita ikut serta membangun ke depan Indonesia lebih maju dan bermartabat. Sepakat? Terima kasih, mungkin itu saja. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ketua Cabang beserta jajaran, saya juga mohon maaf, mungkin saya kurang aktif dalam organisasi. Semoga saja kita semua selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, pertolongan dari Allah. Kita mampu mengembangkan amanah dari Eyang Guru ke depan lebih baik. Mungkin sampai di sini, dilanjutkan doanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, mari kita kirim doa untuk guru-guru kita, pendiri-pendiri kita. Senantiasa doa-doa mereka tembus kepada kita-kita semua. Wa bi syafaati Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa khususan ila sayyidina jami sahabati tabi'in Bakar Umar wa Utsman wa Ali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan aku ya kan surat lagi wa khususan ila ya seluruh pendiri Isya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan aku ya kan surat lagi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i syay'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa lana biha asal wa min jamil harabil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jaddi-jaddatina wa li muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat. Allahumma sahhil umurana dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dan seluruh. Ya Allah, jadikanlah persaudaraan setia hati selalu dalam pertolongan-Mu, ya Allah, selalu dalam petunjuk-Mu, selalu dalam ridho-Mu, ya Allah. Satukanlah kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikanlah seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada jadi orang yang bermanfaat, ya Allah, orang yang selalu dibutuhkan, ya Allah. Allahumma ighfir li wa li Allahumma ighfir lana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil ukhra wa rizqan wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa inna bisakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana siratal mustaqim. Terima kasih banyak kami sampaikan atas ucapan dan doanya. Kami selaku kadang persaudaraan sejati akan selalu mengingat dan melaksanakan ujangan tadi dengan kemampuan kami. Kadang-kadangku semua melangkah ke acara selanjutnya, yaitu
pemotongan tumpeng. Sebelum prosesi pemotongan tumpeng, kami akan menutup acara ini, dan sebelum acara ini kami tutup, kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata dan perilaku yang menyinggung hati kadang-kadangku semua, kami memohon maaf yang sebesar-sebesarnya. PSH sekalian saya tetap. Alhamdulillah. Oke. Setelah acara pemotongan tumpeng, diharapkan kadang-kadang semua jangan pulang terlebih dahulu ya. Nanti ada acara apa nih, solo spell atau penampilan ya. Oke, dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.